Gelombang elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 2, kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Dinda Rizka, absen 1, Anatya Nur Sabrina, absen 3, Fatimah Jara, absen 14, Intan Febiola, absen 18, Ninaska Akil, absen 25, Windy Aminadewi, absen 36. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitude, dan kecepatan. Nah, amplitude itu apa sih? Amplitude adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama itu perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Nah, selanjutnya arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, selanjutnya gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Nah, selanjutnya terdapat sifat gelombang elektromagnetik dan kami memaparkan 5 sifat, yaitu yang pertama merupakan gelombang transversal, kedua merambat dalam ruang hampa, ketiga mengalami pemantulan, refleksi, pembiasaan refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Dan yang kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan urutan dari panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil atau frekuensi terbesar terbagi menjadi 7 macam gelombang, yakni spektrum gelombang elektromagnetik yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Nah, panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Nah, gelombang ini dimanfaatkan untuk apa aja ya? Nah, yang pertama itu mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Nah, yang kedua, spektrum gelombang elektromagnetik yang kedua ini adalah gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Untuk rentang panjang gelombang mikro berada pada 10-3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Nah, jenis gelombang ini dimanfaatkan pada apa aja ya? Yang pertama itu ada microwave oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Yang kedua berkomunikasi melalui radar. Selanjutnya mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Selanjutnya, spektrum gelombang elektromagnetik yang ketiga ialah sinar inframerah. Memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro, dikenal juga sebagai gelombang panas. Panjangnya berkisar dari 8 kali 10 sampai 7 meter hingga 10 sampai 3 meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Nah, sinar ini banyak dimanfaatkan pada yang pertama, remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang kedua, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang dalam keadaan gelap. Selanjutnya digunakan sebagai alat medis. Nah, untuk spektrum gelombang elektromagnetik yang 4 itu adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat deteksi langsung oleh mata. Disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna, yaitu berbeda pelangi. Cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Nah, manfaat yang diaplikasikan yaitu penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Selanjutnya, sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik.
Nah, untuk spektrum gelombang elektromagnetik yang kelima yaitu sinyal ultraviolet. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nm hingga 10 nm. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 1014 Hz sampai 3 kali 1016 Hz. Nah, frekuensi lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Nah, penggunaan sinyal ultraviolet biasanya dimanfaatkan untuk yang pertama mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan, pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri, dan yang terakhir mengeringkan tinta dan resin. Spektrum gelombang elektromagnetik yang keenam yaitu sinar X. Salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 1016 Hz sampai 3 kali 1019 Hz. Nah, sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Nah, fungsi dari sinar X antara lain dalam dunia medis untuk Röntgen, dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk, dan yang terakhir mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Nah, untuk spektrum gelombang elektromagnetik yang terakhir yaitu yang ketujuh ialah sinar gamma, gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar. Nah, panjangnya antara 0,6 kali 10 sampai 14 meter hingga 10 sampai 10 meter. Sementara itu, frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Nah, ini diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktivitas inti. Nah, manfaatnya ialah dalam dunia medis sebagai CT scan, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, dan yang terakhir digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Selanjutnya ada energi gelombang elektromagnetik. Aliran energi dalam gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam laju energi yang mengalir persatuan luas atau daya persatuan luas. Berikut persamaan umum gelombang elektromagnetik. Dan ini terdapat rumus-rumus, yaitu yang pertama ada E sama dengan E maxin dikali KX dikurang WT. Selanjutnya ada B maxin dikali KX dikurang WT. Di sini ada rumus-rumusnya, yaitu F sama dengan C per lambda, K sama dengan 2pi per lambda, W sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Di sini ada keterangannya, ada frekuensi satuannya Hz, periode sekon, panjang gelombang M, bilang gelombang, kecepatan cahaya di vakum, kecepatan sudut radian per second. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.